Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas tugas-tugas ataupun project di jurusan sastra Inggris. Jadi buat teman-teman di sini yang mau ambil jurusan sastra Inggris ataupun sekarang udah di jurusan sastra Inggris tapi masih maba, kemudian masih meraba-raba, kayak tugas ataupun projectnya anak sasing itu kayak gimana sih, Mas? Nah, di sini aku mau sharing pengalaman aku dan juga mau nge-spill kayak tugas apa aja sih yang aku dapat ketika dulu aku kuliah. Barangkali bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa ngasih gambaran. Buat teman-teman, make sure dulu tapi untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita bahas kayak seputar tugas-tugas ataupun project di jurusan sastra Inggris. Nah teman-teman, sedikit disclaimer dulu ya, bahwasanya karena aku dulu kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, salah satu PTN di Jawa Timur, dan mungkin kalau teman-teman ambil jurusan sastra Inggris, beda universitas dan beda dosennya juga, pastinya tugasnya bakalan beda. Tapi di sini aku bukan fokusnya tuh untuk apa ya, kayak ngasih informasi yang paten bahwasanya kamu dapat tugas ini itu, paham nggak sih? Tapi hanya untuk gambaran umum saja. Mungkin cara pengemasan tugasnya bakalan beda ataupun cara penilaiannya juga bakal beda. Ya mohon maaf gitu ya, karena di sini ya kita hanya berbagi aja. So buat teman-teman, jangan jadikan informasi ini tuh kayak sesuatu yang paten ya, karena namanya tugas pastinya juga berkembang ya tiap tahun, dan juga beda universitas, beda dosen, sekali lagi juga pasti bakalan beda projects. But the point is, intinya adalah di sini aku mau kayak sharing aja dan juga berbagi ke kalian biar teman-teman ada gambaran kayak mahasiswa sasing itu tugasnya tuh seperti apa sih projectnya gitu loh. Biar teman-teman kayak nanti kuliah itu kayak udah ada gambaran. Nah teman-teman, mungkin kita mulai dari semester 1 dulu, oke? Di semester 1, kuliah di jurusan sastra Inggris, pastinya tuh kita masih dapat mata kuliah basic ya, basic bahasa Inggris. Misal nih, ada 5 kategori ataupun 5 jenis basic bahasa Inggris yang harus kita ambil wajib hukumnya untuk anak sasing, yaitu ada mata kuliah reading, structure, listening, ada speaking, dan juga writing. Nah, mata kuliah basic ini tuh kayak mata kuliah paketan gitu guys, kalau di kampus UTM dulu ya. Jadi, aku kuliah itu harus ambil mata kuliah ini, wajib untuk semua maba ya. Dan itu kayak ada tingkatannya, yaitu kalau di semester 1 ya kayak structure 1, nanti kalau di semester 2 kita harus ambil structure 2. Kalau di semester 3 ya ada structure 3 sampai terakhir itu di structure 4, yaitu di semester 4, seperti itu. Well, kalau semisal kita gagal di salah satunya, maka kita harus ngulang teman-teman, paham nggak sih? Makanya mata kuliah wajib ini tuh kayak harus meningkat dan juga harus stabil ya. Kalau kita nggak lulus, dapat nilainya jelek, maka kita harus ngulang, seperti itu. Itu kayak informasi basic aja, yaitu nanti teman-teman pada saat kuliah di jurusan sasing pastinya bakalan dapat kayak basic English ya, kayak memperkuat bahasa Inggrisnya anak sasing kayak gitu. Nah sekarang langsung kita fokus ke tugas-tugasnya ya, karena aku mau fokus ke mata kuliah wajibnya aja dulu di sini karena yang pasti kalian ambil gitu ya, oke? Dan yang pertama ada reading, structure, dan listening. Kenapa aku harus buat 3 ini jadi satu ya? Aku menyebutkan 3 mata kuliah ini jadi satu karena menurut aku dari reading, structure, dan listening ini tugas-tugasnya itu kayaknya lebih ke konvensional, kayak ya udah kita belajar di kelas, ada modulnya. Misal nih kalau di reading ya, kelas reading dulu tuh aku kayak ada modulnya gitu dan kita kayak ngejawab soal-soal itu dan bedah soal. Jadi kayak TOEFL gitu. Sama kayak grammar, kita bakalan diajarin kayak basic grammarnya dulu pelan-pelan, terus kayak bedah kalimat, ya kayak ngejawab soal-soal ya, bener-bener kayak konvensional, dosen ngejelasin ke mahasiswanya kayak gitu. Kalau listening sama kayak kelas TOEFL guys. Kalau kalian pernah tes TOEFL, kalau kayak kita dikasih soal kayak lewat audio gitu ya, sama kita dikasih modul ngejawab-jawab soal gitu. Jadi semester 1 sampai semester 4 untuk mata kuliah reading, structure, dan listening basic English ini tugas-tugasnya tuh kayak gitu guys. Kayak ya udah basic-basic gitu loh, kayak kita ngajar menjawab soal di kelas pakai modul dan dosen ngoreksi kayak gitu-gitu. Pokoknya mungkin yang membuat beda adalah kayak tingkatan soalnya tuh akan lebih susah kalau di semester 4 seperti itu ya. Jadi ya ini kalau dibilang mudah ya mudah kalau di semester 1, kalau semakin ke atas ya kita bakalan dapat soal-soal yang lebih susah. Nah sekarang kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya adalah speaking dan juga writing, termasuk mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sasing. Untuk speaking dan writing, menurut aku ini kalau dulu aku kuliah ya, ini termasuk kelas yang sangat sangat kreatif lah kalau tugas-tugasnya itu, karena banyak project-project yang menurut aku tuh menarik dan juga kayak beda aja gitu loh, nggak konvensional kayak kita ngerjain soal
di apa namanya di modul ataupun di kertas gitu ya. Kalau untuk speaking sendiri, menurut aku ini adalah kelas yang sangat aku suka karena basically aku suka banget dengan kayak komunikasi gitu ya di bahasa Inggris. Dan tugas yang aku dapat pertama di semester 1 itu adalah kayak mini drama. Mini drama itu kita nggak usah properti ya teman-teman, tapi kita cuman kayak ya udah praktek ngomong, ya tetap ada ceritanya, tapi kayak lebih ke apa adanya gitu loh. Karena yang dinilai itu lebih ke kayak confidence kita ngomong bahasa Inggris. Jadi ya ada nanti jadi apa gitu di kelas. Pokoknya kita kayak mini drama gitu. Dan menurut aku tuh kelasnya menyenangkan karena ya kita belajar bahasa Inggrisnya tuh jadi kayak sama rata gitu loh. Tiap orang punya kesempatan untuk nunjukin skillnya masing-masing dan dinilai kayak gitu. Kemudian juga ada tugas namanya discussions with topic. Jadi di mana nanti kita dibentuk kayak kelompok-kelompok kecil gitu, kemudian dikasih topik buat diskusi. Jadi tiap orang itu kayak harus ngasih pendapat mereka masing-masing dan kayak mau pro kontra itu terserah, dan nanti dosen itu bakal menilai gitu loh guys, kayak gimana kayak critical thinking kalian, cara delivering kalian dalam bahasa Inggris gitu kayak gimana gitu loh, cara kita kayak respect other argument itu seperti apa gitu. Jadi ya kayak discussion gitu, tapi jatuhnya santai sih. Pokoknya ya kita tahu konteks yang dibahas seperti itu. Kemudian ada speech, ya kita kayak pidato gitu, dikasih tema random, kemudian dikasih preparation juga, perform. Ya kita kayak ngasih speech gitu loh guys, yang pasti dinilai kayak substansinya, deliveringnya juga, dan ketepatan grammar juga dinilai seperti itu. Dan ada ini ya, project yang menarik juga, yaitu interview with kakak tingkat atau kayak senior kita. Dulu ini aku dapetnya di maba kelas 1 semester 1 ya teman-teman. Itu kayak kita tuh interview kakak tingkat kita, kayak nanyain kayak kesibukan mereka apa, mau tanya-tanya seputar mungkin perkuliahan, cita-cita, hobi, dan semuanya kita bisa diskusi gitu loh. Kayak kita buat video pendek dan kayak ala-ala interview gitu. Jadi itu project buat UAS aku dulu. Jadi ya seru juga sih kita kayak interview gitu. Cuman mungkin buat teman-teman yang nggak pede ya pasti agak susah ya kalau agak interview orang lain, apalagi yang nggak kenal, oke? Kemudian aku juga dapat mini talk show. Mini talk show ini aku kalau nggak salah di semester 3 atau 4 ya, aku lupa. Jadi di semester 3 atau 4 ini, mini talk show gitu, konsepnya tuh kita kayak project kelompok, tapi kita kayak harus buat talk show gitu loh guys. Nanti ada yang jadi narasumbernya, ada jadi presenter atau hostnya, ada yang bagian mungkin apa ya kayak auditornya. Pokoknya mereka tuh kayak kerja sebagai tim TV gitu misalnya, terus mereka tuh kayak perform, dan semuanya harus punya job desk masing-masing untuk ya speaking English gitu loh, mau mereka jadi bagian apapun itu. Jadi itu menurut aku seru banget karena aku dulu harus bawa properti, kita nyiapin background musiknya juga, kita harus ngasih door prize juga, pokoknya dibuat seheboh dan sekreatif mungkin. Kemudian ada juga kelas tutorials, aku nggak tahu, aku lupa ini 3 atau 4 ya. Tutorials ini tuh kita kayak disuruh buat prosedur teks gitu loh guys, tapi nanti lebih ke oral, yaitu kayak di performs gitu loh. Aku dulu kayak buat tutorial salad buah, ya udah aku perform bawa buah-buahan, aku bawa alat-alat gitu, jadi aku ngeracik di depan kelas, kayak orang-orang ngelihatin aku gimana, jadi kita kayak nonton YouTube secara live gitu loh, paham gak sih? Dan itu menurut aku seru dan challenging juga, karena namanya tutorials kan harus step by step ya. Kalau kita lupa ataupun ada miss di depan, pasti kelihatan banget kayak kagok. Itu menurut aku kayak seru banget di kelas speaking. Terus juga ada debate. Debate ini kayak bener-bener kita debat sama teman kita sendiri, dikasih topik, dan nanti itu dikasih waktu preparation juga. Itu menurut aku jauh lebih susah ya, karena debat itu dulu kayak dikasih waktu 7 menit non-stop untuk speaking. Jadi kalau kalian ngomong 7 menit itu bener-bener substansinya bagus, ya nilainya bagus. Kalau 7 menit itu banyak stucknya, ya kelihatan banget kalau kalian itu nggak prepare. Dan itu menurut aku salah satu project tersulit sih, karena waktu untuk preparation pun itu juga cuma 15 menit gitu loh. Bayangin 15 menit kita prepare kayak speech ataupun ngasih argumen for 7 minutes. Itu ya bisa dibilang termasuk salah satu project yang susah. Terus juga aku pernah dapat project buat video profil pariwisata pakai bahasa Inggris. Jadi pas pulang kita tuh disuruh kayak ngevideo tempat wisata yang bagus di daerah kita, kemudian kayak dipromosiin pakai bahasa Inggris gitu loh, ala-ala kita tuh kayak duta wisata daerah gitu. Menurut aku tuh juga seru banget karena ya again, kalau emang teman-teman suka komunikasi ataupun public speaking, ya pastinya tugas-tugas seperti ini akan sangat menyenangkan buat kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas writing. Salah satu kelas yang menurut aku tugas ataupun projectnya tuh sangat-sangat menarik ya, dan kayak kreatif gitu. Jadi di semester 1 kalau nggak salah, aku tuh dulu dapat kayak kita tuh projectnya nulis profil diri. Jadi kita tuh bener-bener disuruh kayak buat profil diri gitu ya, ngetik bahasa Inggris.
background kita, hobi kita, cita-cita kita, dan etc. Bener-bener kayak kita tuh nulis profil diri gitu, kayak bukan CV ya, tapi kayak bener-bener kayak karangan gitu loh guys, tapi tentang diri kita, yaitu bener-bener harus kreatif mungkin. Jadi ada temanku yang diplong, ada yang dibuat kayak apa sih surat, pokoknya bentuknya harus kreatif dan itu merepresentasikan identitas kita seperti itu. Kemudian ada news report di mana aku dulu juga dibagi untuk kayak terjun ke lapangan untuk kayak apa ya, bikin artikel kuliner. Jadi di depan kampus itu ada kayak jualan apa aja, misal ada yang jualan sate, ada jualan nasi goreng, ya kamu disuruh interview, kayak nanya-nanya ini tuh makanan apa, kayak komposisinya apa, kemudian kayak ngasih review ini tuh enak apa enggak, harganya berapa, dan seperti apa ya, kayak kita nge-review gitu loh guys, tapi dibuat artikel tulis ya, jadi ada bukti kita lagi makan juga. Menurut aku tuh juga seru banget sih, karena aku kalau nggak salah tuh kayak kerja kelompok gitu, dan tiap orang meskipun topiknya sama, tapi kita tuh punya review yang beda-beda, seperti itu guys. Kemudian ada juga tugas academic writing. Academic writing ini menurut aku dari kelas, bukan kelas ya, like semester 3 dan 4 itu udah mulai diajarin academic writing. Academic writing itu kayak kita nulis yang bener-bener terkonsep ya teman-teman. Kalau yang tadi kan tugas-tugasnya kan lebih kayak free writing ya, kayak creative writing gitu, kita nulis berdasarkan apa yang kita suka. Tapi kalau academic writing ini bener-bener kayak tutorial latihan kayak nulis skripsi. Jadi ya kalian harus nulis sesuai dengan apa ya, topiknya, ada outline-nya, ada argumennya, ada final sentence. Kemudian juga dulu masih semester 3 itu minimal kayak 500 kata, kemudian naik jadi sampai 5.000, 3.000 kata kayak gitu-gitu. Jadi ya kita dikasih topik, kemudian kayak menjabarkan alasan-alasan kayak nulis skripsi. Pokoknya tuh kayak latihan tutorial nulis skripsi guys. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin kurang terbiasa nulis ataupun masih banyak salahnya, grammarnya masih berantakan, di kelas writing itu bakal terlihat sih gitu, karena substansi penilaiannya pun juga pasti di kualitas penulisan kita, apakah ini udah termasuk formal, secara grammar betul, ataukah berbelit-belit seperti itu. Jadi ya pasti diajarin step by stepnya. Nah guys, sekarang aku mau share beberapa tugas yang ada di konsentrasi literature ataupun sastra, karena dulu pada saat aku kuliah aku ambil konsentrasinya itu sastra ya teman-teman. Jadi yang aku fokuskan sekarang adalah ke tugas-tugas ataupun di mata kuliah sastra. Kalaupun ada linguistik mungkin nanti aku buat videonya ya, ataupun nanti aku bakal tulis di deskripsi ataupun di komen. Tapi yang jelas aku mau fokus ke kelas-kelas ataupun mata kuliah yang berhubungan dengan sastra. Oke. Jadi dulu aku ambil mata kuliah namanya Film Appreciation. Dulu di Sasing ya, di UTM itu ada namanya kuliah Film Appreciation. Itu apa sih mas gitu. Jadi di Film Appreciation itu kita tuh bakalan kayak mengkaji film-film ya, dimana kayak isunya itu apa, kemudian kita harus menilai secara produksinya seperti apa, plotnya seperti apa. Jadi kita kayak ngasih review gitu guys. Jadi bayangin di kelas kita tuh nanti di ini ya, di random gitu dikasih film-film yang mostly jarang kita atau belum pernah kita lihat. Kemudian ya udah, itu projectnya kita harus nonton film itu, terus kemudian ngasih review, kita ketik, kita tulis gimana sih filmnya gitu, secara konten, secara plot, secara budgeting, pokoknya kita ngasih pendapat kita dari segala aspek. Menurut aku tuh juga seru banget, apalagi kalau teman-teman di sini movieholics ya, atau suka banget nonton film, ya pastinya kelas kayak gini tuh bakalan seru banget. Yang kedua ada kelas drama. Nah kelas drama ini bedanya yang aku sebutin tadi, yang di semester awal, drama ini bener-bener kita kayak harus prepare naskah sendiri, properti sendiri, dan ini tuh kayak seringkali dikomersilkan guys. Maksudnya kita jualan tiket dan untuk umum. Jadi penilaiannya itu ya segala macam gitu, kayak dari plotnya, persiapan kita, kemudian kayak dari properti kita, dan juga mungkin dari reaksi audiens tuh seperti apa gitu loh. Dan menurut aku ini project gede banget, termasuk project yang susah banget, karena ya bayangin aja kalian harus menyiapkan bener-bener drama ya, yang semuanya itu dikerjakan oleh kelompok kamu dari segala macam tete bengeknya, uangnya pun juga nggak murah, pasti pengeluarannya banyak banget, apalagi kalau untuk properti dan kayak apa ya mungkin buat setnya itu kan pasti mahal ya teman-teman. Jadi kelas drama itu dulu kayak pasti susah sih, banyak teman-teman aku yang ngeluh kalau dapat kelas drama. Kemudian juga ada kelas children literature ya, jadi kayak konsentrasi sastra tapi di sastra anak. Itu nanti belajarnya adalah kita kayak mengkaji karya-karya sastra ini ya, anak-anak gitu loh. Kalau di anak-anak itu isu yang di sastranya itu seperti apa sih gitu, atau mungkin kita belajar kayak sistematika penulisannya itu seperti apa gitu loh. Maksudnya anak kecil tuh kalau
cerita ataupun konten itu mereka sukanya kayak gimana, kita tuh bakal belajar. Dan juga bakal belajar kayak sesuatu yang menurut aku menarik ya, kayak mitologi. Paham nggak sih? Kalau di anak-anak kan pasti suka ya hal-hal yang berhubungan dengan fantasi, kayak mungkin kita ngomongin unicorn ataupun makhluk-makhluk mitologi yang mungkin sering banget muncul di karya-karya sastra anak-anak. Nah itu juga kita akan mengkaji itu teman-teman. Jadi ya seru-seru lah kalau kalian itu suka juga dengan bahasan sastra anak ya. Kemudian juga ada comparative literature. Ini adalah salah satu mata kuliah yang susah kalau buat aku pribadi, karena comparative literature ini adalah kita tuh kayak nantinya project akhirnya ya, dulu aku tuh disuruh untuk buat final paper di mana kita mengcompare karya sastra lokal dengan karya sastra barat. Jadi misal nih kamu ambil novel lokal, kemudian kamu mau compare novel yang lokal ini dengan novel barat ya, dari Amerika ataupun dari mana gitu kan. Dan kita tuh harus kayak tahu perbedaannya dan persamaannya apa. Jadi mostly kita tuh kayak ngomper isunya guys. Misal kamu mau mengkaji isu feminisme. Nah, feminisme di karya lokal tuh seperti apa dan kalau di karya barat tuh seperti apa gitu. Jadi kita tuh bakalan tahu kayak both side, bagus negatifnya apa, dan juga kita bakalan tahu sudut pandang dari setiap penulis itu seperti apa. Jadi comparative literature itu mungkin yang berat ya, itu dari aku pribadi adalah baca. Karena sekali lagi baca novel, terus mengcompare dua hal ini juga take times, apalagi buat teman-teman yang kurang suka baca kayak aku itu effort banget. Tapi ya again, kelas itu menurut aku juga menarik sih, karena ya kita tuh bisa tahu gitu loh, ternyata kalau di karya-karya lokal itu fokusnya tuh mereka apa sih gitu, kalau di karya barat tuh mereka lebih kayak gimana ya gitu, tuh kayak ada gambarannya, seru-seru lah kayak gitu. Terus ada juga mata kuliah American Studies. Nggak cuman American Studies sih, tapi aku dulu milihnya American Studies. Ada juga kayak British Studies dan juga Australian Studies. Kalau di American Studies, mata kuliahnya itu menurut aku seru banget ya, karena aku kan suka pop culture, apalagi yang dari Amerika. Jadi aku tuh dapat dulu presenting tugasnya, yaitu ngejelasin perkembangan literature yang ada di Amerika. Jadi ya teman-teman di situ ya kita harus research, harus presentasi juga, ngejawab pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Ada juga teman aku yang dapat project menjelaskan perkembangan budaya film atau enggak budaya-budaya orang-orang di sana tuh seperti apa. Ada yang juga ngejelasin music historinya Amerika. Jadi kayak bener-bener kita tuh belajar tentang Amerika guys, dari politics, dari people, society, culture, and anything. Jadi di situ kalau emang kalian suka dengan budaya Amerika, pasti juga bakalan tertarik gitu loh, pasti bakalan antusias. Ya sama kalau halnya kalau kalian suka dengan British ya, dengan kingdomnya gitu ya, pasti kalian juga akan belajar hal tersebut, pasti juga seru banget. Dan ada juga kelas namanya History of English Literature dan juga History of English Language, yaitu kita akan belajar sejarah. Kalau kita ngomong sejarah pasti susah ya teman-teman, apalagi bukan sejarah negara kita sendiri, yaitu sejarah bahasa Inggris dan juga sejarah karya sastra. Itu kita bakalan belajar dari awal banget dan perkembangannya pelan-pelan. Kayak karya sastra itu dulu fungsinya apa, kemudian kita akan juga research perkembangan saat ini itu seperti apa, tujuannya apa. Pokoknya benar-benar digeledah, bukan digeledah sih, benar-benar dibedah satu persatu gitu loh. Dan itu kalau ngomongin project beda-beda ya, mungkin universitasnya. Kalau aku dulu sih kayak cuman buat artikel gitu sih guys, kayak ngetik gitu per tiap era itu kayak gimana perkembangannya, dan ada presenting juga. Dan kalau ngomongin susah sih kayaknya again masalahnya tuh kayak research sama baca ya, karena kita harus bener-bener ya pelan-pelan ngebedah satu persatu apakah ini tuh bener kayak gini, dan juga harus ngomper satu referensi ke referensi lain untuk dapetin informasi yang valid. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngebahas projects yang berhubungan dengan skill. Ada loh mata kuliah yang bisa improve skill mahasiswa sasing. Yaitu aku dulu sempat ambil mata kuliah journalism, ya, di mana mata kuliah ini ya pasti akan mempelajari kayak etika interview, kayak etika, kode etik jurnalisme gitu ya. Kita akan diajarin kayak gimana sih caranya ngebedah, cari topik, nulis artikel yang benar, gimana caranya kita survei ke lapangan, gimana caranya kita minta data, gimana caranya kita hunting berita, kayak gitu-gitu. Jadi ya ini termasuk yang skill banget. Dan aku projectnya dulu adalah gimana caranya kita bisa nge-publish artikel kita ke koran atau media cetak gitu ya. Dan dulu aku kayak berhasil ngecetak bukan mencetak ya, like nge-publish 5 atau 6 artikel gitu loh guys, dan itu aku nilainya langsung A. Karena emang projectnya adalah kalau emang berhasil kita nge-send artikel kita ke publisher, dan itu dipublikasi, kita dapat nilai, ya itu beda-beda ya tiap dosen. Kemudian juga ada English for Business. Jadi kita bakalan belajar juga kayak basic-basic bahasa Inggris di dunia bisnis ya, ataupun ekonomi. Misal kalau istilah kayak inflasi, seller, ataupun kayak masalah, pokoknya
kosakata yang berhubungan dengan ekonomi ataupun bisnis itu juga bisa dipelajari. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik dengan dunia bisnis, bisa juga ambil mata kuliah ini. Kemudian juga ada mata kuliah Public Relation. Aku dulu ambil ini. Jadi ya ini ngebedah tugas-tugas dari public relation di company itu seperti apa, kayak mereka harus ngeset goalnya company, kayak represent company, marketingnya company seperti apa. Pokoknya kita belajar jadi public relation gitu loh guys. Dan itu juga seru banget karena aku tuh dulu kayak sering banget presentasi dan juga kayak ngebedah tugas-tugasnya seperti apa, dan juga kita kayak ngambil satu contoh company gitu terus dibedah gitu loh guys. Public relationnya tuh pakai strategi apa, terus kita survei juga mereka tuh beneran nggak sih marketingnya seperti ini, efeknya atau goalsnya kecapai nggak, kayak gitu-gitu. Jadi ada penelitiannya juga. Terus ada juga mata kuliah translation dan juga interpreting. Nah ini bener-bener skill sasing banget. Karena kalau kita ngomongin translation kan pasti ya mahasiswa sasing itu sering banget dapat tugas ataupun kayak project dari teman-teman kamu. Misal kalau ada kayak nyuruh-nyuruh nge-translate gitu kan, ya itu hal yang wajar ya. Misal kalau teman kamu tolong dong translatein abstrak ataupun translatein tugas aku gitu-gitu kan. Nah ini tuh juga ada loh mata kuliah translation. Kita bakalan diajari lebih tepatnya untuk cara nge-translate yang bener tuh seperti apa sih, strategi ataupun tekniknya juga seperti apa. Nah itu bakalan dibedah satu persatu guys. Dan projectnya dulu ya aku pasti disuruh nge-translate kayak dokumen-dokumen gitu. Dan kalau interpreting ini adalah kayak teknik kita interpret ya, atau kayak menerjemahkan secara oral ataupun secara langsung dari narasumber. Misal nih kita dapat project narasumber kamu itu orang native English, mereka ngomong dan marketnya ataupun audiensnya adalah bukan orang yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris atau bukan native. Jadi tugas kamu adalah gimana caranya nge-translate secara cepat ya, secara oral dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia agar target ataupun audiensnya tuh paham. Dan itu menurut aku susah ya. Ya bayangin aja lah kalau emang kita nggak terbiasa ataupun secara basic English kita kurang mateng, ya mungkin akan susah banget struggle-nya. Jadi dulu tuh aku kayak dikasih video gitu loh guys, kayak video-video native bahasa Inggris gitu. Terus kita kayak langsung perform. Ya udah kita performnya presenting gitu, kayak mereka tuh ngomong apa dan kita ngejelasin itu pakai bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, dari bahasa Indonesia kita ngebahasa Inggrisin ke teman-teman kita sendiri juga seperti itu. Jadi ya tugasnya bisa dibilang agak berat karena kayak basic bahasa Inggris kita itu bakal diuji dalam satu kemampuan, yaitu interpreting or even translation seperti itu. Nah guys, that's all my video. Semoga video ini tuh bisa ngasih gambaran ke kalian kalau tugas-tugas di jurusan sastra Inggris itu seperti apa sih. Dan mungkin sekali lagi beda dosen, beda universitas pastinya juga bakalan beda tugas. Jadi di sini aku hanya bertugas untuk sharing dan juga ya biar ngasih gambaran umum aja lah gitu. Kalau untuk pengemasan tugas ataupun bentuk-bentuk tugas yang kalian dapat nantinya beda ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ya enjoy. And what do you think? Menurut kalian tugas-tugas di sasing itu kayak susah, berat, atau menarik? Komen di bawah ya biar kita bisa diskusi bareng. That's all my video guys, and have a nice day everyone.